Kalau dulu di kampung biasanya itu momen-momen Natal itu ada sandiwara gitu ya, ada drama, lalu kita dibuat skrip, lalu nanti akan ada peran masing-masing. Nah, ada yang memerankan sebagai Maria, sebagai Yusuf, sebagai orang Majus gitu ya kan. Nah, dan biasanya selalu kita membaca skrip gitu ya, apa yang telah ditentukan yang akan kita perankan. Ya, yang akan kita perankan. Dan kalau akhirnya misalnya dalam pementasan itu atau dalam latihan-latihan kita tidak memerankan persis seperti yang dimaksudkan oleh, ya katakanlah sutradara begitu ya kan, itu akan dimarahi kita akan dimarahi itu ya, dan disuruh nanti hafal lagi sampai kemudian kita benar-benar dialognya kita hafal, lalu ekspresinya juga pas seperti itu. Kalau keadaan memang sebagai seorang Maria yang sedang sendu, ya harus sendu ya kan. Nah, pernah satu kali kami itu dramanya itu adalah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Lalu waktu itu ada tentara gitu kan. Lalu waktu penyaliban itu mungkin tentaranya meresapi penderitaan Yesus, lalu dia menangis. Lalu tentaranya dia sadar bahwa Yesus mati karena termasuk dosanya. Itu kan nggak ada skripnya seperti itu ya kan. Ini salah gitu loh, jadi dimarahi gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran. Kita bukan mau bersandiwara, bukan mau main drama, tapi firman Tuhan yang akan menolong kita menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita perankan di dalam kehidupan kita. Nah, tema kita apa? Peran. Nah, peran di dalam apa? Di dalam kerajaan Allah. Mari kita membuka kitab kita, ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membuka 1 Petrus 2. Nanti kita akan baca juga beberapa ayat yang berhubungan dengan ini sebagai penjelasan tambahan atau referensi. 1 Petrus 2, kita akan membaca ayat 4 dan 5. Sudah dapat ibu-ibu? 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Saya membaca ayat 4, kemudian ibu-ibu ayat 5. Kita mulai. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Saya baca sekali lagi ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala kita mendapatkan pengajaran itu tidak berimbang. Nah, kita seringkali disuguhi tentang pengajaran keselamatan. Ya betul, itu adalah satu topik yang sangat besar. Bicara tentang kasih Allah, bicara tentang bagaimana kita hidup dalam kekudusan, bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan, bagaimana kita hidup dalam persekutuan, itu betul. Tapi seringkali ketika bicara tentang hal-hal yang sifatnya di mana kita harus bertindak dalam arti memberi diri, memberi sesuatu, seringkali itu menjadi satu topik yang sangat jarang dibahas. Nah, Bapak Ibu, ibu dikasihi Tuhan, coba perhatikan di gereja kita berapa banyak atau berapa kali dalam satu tahun dibahas tentang persembahan. Ya, coba lihat almanaknya ya kan, coba gitu. Berapa kali dibahas tentang persepuluhan. Nah, seringkali akhirnya ada beberapa gereja itu pembahasan tentang hal memberi itu sangat sedikit, sementara di gereja lain begitu melimpah. Gitu ya kan. Jadi seringkali memang akhirnya timpang pemahaman kita, dan kalau timpang pemahaman tentu nanti perilakunya juga timpang.
Maka hari ini kita belajar tentang apa peranmu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, barangkali waktu baca teks ini agak sulit barangkali ya. Nah, dikatakan tadi ayat 4 itu, dan datanglah kepadanya. Nya siapa? Yesus ya, Yesus Kristus ya. Lalu siapa yang dikatakan Yesus itu? Batu yang hidup itu. Jadi Yesus itu dipakai sebagai istilah batu yang hidup, nanti dihubungkan dengan nubuatan di sana, yang kemudian dibuang oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam itu. Tapi dia adalah sebenarnya pondasi dari kehidupan itu. Nah, maka dikatakan berikutnya di ayat yang keempat itu, ayat yang kelima itu, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi Yesus itu sebagai pondasi, kita orang percaya itu juga dikatakan sebagai batu hidup. Nah, mari kita lihat dari tema kita ini, ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, persekutuan atau penyatuan kita dengan Kristus yang adalah batu yang hidup itu di ayat 4 tadi, mengharuskan saya dan ibu-ibu, mengharuskan kita terlibat aktif dalam pengembangan kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, kalau ibu-ibu sudah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita, berarti kita adalah anak Allah. Kita sudah dibangun di atas pondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka satu hal yang perlu kita ingat dalam pikiran kita, sebagai anak Tuhan, sebagai yang sudah menyatu dengan Kristus, kita harus terlibat dalam pengembangan kerajaan Allah. Itu sebabnya di ayat yang kelima itu dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat gedung kita ini ya, ini nanti kalau kita buka plesterannya ini ya, itu akan kita lihat batu bata ya. Dan batu bata itu ya saling bertindih-tindih. Dan setiap batu bata itu unik. Tidak ada dua batu bata yang menempati posisi yang sama. Betul ya? Tidak ada. Menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya kita orang percaya itu, kalau ini batu yang mati, kita dikatakan batu yang hidup. Kenapa? Karena yang akan kita bangun itu bukan bangunan seperti ini, tapi satu bangunan kerajaan Allah, rumah rohani, di mana orang akan menikmati kelimpahan anugerah dari Allah. Maka saya dan ibu yang dikasih Tuhan harus sadar, hari ini kita diingatkan bahwa saya dan ibu-ibu kita semua terhubung langsung dalam pengembangan kerajaan Tuhan. Sekali lagi perhatikan ayat 5, ibu yang dikasih Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa kita adalah batu-batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani itu. Berbeda dengan batu dalam bangunan ini kan, diletakkan di situ akan tetap di situ. Tapi kita sebagai umat Allah, sebagai anak Allah itu harus bergerak hidup. Kenapa? Karena kita dibangun di atas pondasi yang hidup. Batu hidup itu mendorong kita juga, membuat kita hidup, maka kita juga harus bergerak. Nah, kita di sini sebenarnya juga dikatakan kita adalah imam-imam yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, persembahan-persembahan yang kita persembahkan atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sebenarnya itu harus kita arahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ya persembahan itu hanya kalau kita bernyanyi lalu kumpulkan jalankan persembahan, itulah persembahan. Betul, itu persembahan. Tapi tidak hanya itu persembahan kita. Sekarang kita diingatkan bahwa apapun sebenarnya yang kita lakukan dalam hubungan dengan kerajaan Allah, dalam status kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, itu harus menjadi persembahan kepada Allah. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ini ya, 2 kali paling tidak diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa kita orang percaya kepada Yesus itu adalah imam-imam Allah. Salah satu tugas imam itu adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Ya, itu salah satu tugasnya. Jadi kita lihat di sini dua istilah yang dipakai untuk menjelaskan relasi kita dengan kerajaan Allah itu. Satu tadi adalah sebagai batu hidup yang harus menghasilkan rumah rohani. Yang kedua adalah mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Allah.
Nah, ini bicara tentang status kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang harus memberikan sumbangsi dalam perluasan kerajaan Tuhan. Maka jangan ada di antara kita menjadi orang yang pasif, ibu-ibu. Ya, bersekutu itu penting. Ya, baca Alkitab itu penting. Tetapi ada hal lain juga yang harus kita lakukan. Sumbangsi peran yang harus kita perankan itu memberikan sumbangsi dalam kerajaan Allah yang akhirnya itu bernilai kekal. Betapa bahagianya kita nanti di sorga, ibu-ibu, kalau harta yang kita punyai ini ternyata kemudian menjadi investasi di sorga. Tetapi sekaligus betapa sedihnya, betapa malangnya kita bahwa harta kita yang melimpah barangkali di dunia ini sedikit pun tidak ada sumbangsinya dalam kerajaan Allah. Yesus pernah mengajarkan itu dalam khotbah di bukit. Ya, ngengat apa kata lagi? Karat itu akan menghabiskan harta kita di dunia ini. Maka berikan yang untuk investasi surgawi. Nah, jadi sekali lagi Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita semua harus mengingat, saya dan ibu-ibu ada tugas yang harus kita kerjakan untuk hubungan dalam perluasan kerajaan Allah. Maka yang paling indah sebenarnya adalah kalau semua kita kemudian juga bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di dalam penentuan salah satu mahkota itu diukur dari jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Ya, jadi kira-kira kalau ditanya nanti kan, berapa orang sudah pernah kita bawa kepada Yesus? Ada itu lagu mungkin deh kita, sukun mapiga nong apa ya? Yang sudah kamu bawa kepada Yesus, ya kan? Sulik rohami manang nong pigana, ya kata-katanya kurang pas. Tapi berapa orang yang sudah dibawa kepada Yesus? Nah ini dulu waktu kita baru-baru penginjilan, ya bawa satu jiwa saja pun sudah puji Tuhan, ya kan. Tapi sekarang yang sudah biasa melayani bukan lagi hanya bawa satu jiwa, bawa jiwa demi jiwa, banyak jiwa. Nah maka ibu-ibu dikasih Tuhan, kita persekutuan Ibu Lydia harus mulai memikirkan ini. Jadi jangan lagi berpikir bahwa penginjilan itu hanya tugas para penginjil, tugas para pendeta, tugas para pelayan-pelayan tahbisan. Tidak. Ya. Saya dan ibu-ibu kita semua yang menyebut sebagai orang percaya yang sudah dibangun di atas pondasi batu hidup itu, Yesus Kristus tadi itu, dia juga mendorong kita menjadi batu hidup yang harus berperan dalam kerajaan Allah di dalam membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, memberikan sumbangsi untuk perluasan dan pengembangan kerajaan Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Panggilan itu merupakan perintah, bukan tawaran. Ya, jadi Paulus sedemikian mengerti dalamnya tentang penginjilan itu. Dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu satu pesan yang besar sekali, Ibu dikasihi Tuhan. Nah, panggilan itu merupakan perintah, bukan tawaran. Nah, merupakan keharusan, bukan pilihan. Jadi memberitakan Injil itu bukan pilihan, itu keharusan. Nah itulah sebabnya setiap orang percaya harus meresponi panggilan itu dengan positif dan aktif. Memberikan sumbangsi untuk perluasan dan pengembangan kerajaan Tuhan merupakan konsekuensi logis dari persekutuan kita yang hidup dengan Tuhan Yesus. Nah sebenarnya kalau kita dalami 1 Petrus 2 ini sebenarnya Rasul Petrus sedang mendorong orang yang sudah menerima Yesus atau yang disebut dengan orang yang sudah dilahirkan baru oleh firman hidup itu. Nanti kalau kita baca di pasal 1 itu, dia harus hidup dalam kekudusan. Dia harus hidup dalam firman Tuhan. Dia harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan terakhir dikatakan dia harus melayani. Ini ciri orang yang sebenarnya sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Nah, 4 poin ini sebenarnya harus selalu diperjuangkan dalam kehidupannya. Dan bagian terakhir tadi ini, ya, kalau kita mau buat ini sebagai syarat pertumbuhan iman, harus hidup dalam kekudusan, harus hidup dalam firman, harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir ini, hidup dalam pelayanan
Itu satu indikator bahwa seseorang itu sudah bertumbuh di dalam iman. Itu satu ya. Jadi ada dua makna pun yang keempat ini tentang melayani. Satu, tanda bahwa seseorang yang sudah lahir baru itu sudah semakin dewasa di dalam imannya. Jadi ibu-ibu kalau nggak ikut pelayanan, berarti ibu-ibu masih kanak-kanak, walaupun sudah pengopung. Iya kan? Ini secara rohani. Memang secara rohani tidak diukur dari berapa tua seseorang, bukan. Tapi seberapa cepat dia menerima Yesus, lalu kemudian seberapa cepat dia bertumbuh. Jadi orang yang sudah menerima Yesus, tanda dia sudah semakin dewasa dalam imannya, maka dia terlibat dalam pelayanan. Jadi ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur ada pengurus kita. Jadi kalau pengurus memberikan kesempatan bagi kita melayani, itu adalah untuk mendorong kita sebenarnya. Atau mereka sudah melihat, oh ibu ini sudah cocok diikut sertakan dalam pelayanan. Itu kepercayaan ibu-ibu ya. Kepercayaan Tuhan yang besar bagi kita. Jadi apakah nanti menjadi penerima tamu, ya, menjadi singers, pendoa syafaat, baca warta, itu semua bidang-bidang pelayanan yang di hadapan Tuhan semua sama. Ya. Ini harus kita pahami nih. Lalu indikator yang kedua, ya, kalau poin yang keempat seorang melayani itu sebenarnya juga membuat dia semakin cepat dalam pertumbuhan imannya. Sekali lagi, ya. Pelayanan itu pertama tadi adalah tanda bahwa seseorang sudah semakin dewasa dalam imannya. Yang kedua, pelayanan itu adalah sebenarnya percepatan pertumbuhan iman seseorang. Ibu-ibu dikasih Tuhan, kalau ibu-ibu tidak terlibat dalam pelayanan, itu akan longgar di dalam menjaga kekudusan hidupnya. Tapi kalau dia ikut pelayanan, misalnya minggu depan aku MC, oh 1 minggu dijaga terus hidupnya, jangan sampai kemudian aku melakukan dosa. Walaupun sebenarnya tidak boleh juga hanya seminggu ini kan, tapi itu salah satu tanda bahwa kita sudah berjuang sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau nanti kita tidak hidup dalam kekudusan, waktu kita melakukan satu pelayanan, waktu kita memimpin ibadah, lalu tertuduh terus hati kita, dituduh. Kau katanya, termasuk seperti khotbah seperti ini. Kalau saya tidak jaga diri saya, terus saya dituduh, kau. Itu bahaya ibu. Nah, bagaimana kita juga mulai mempraktekkan firman Tuhan yang kita sampaikan, itu adalah salah satu pendorong bagi kita untuk semakin bertumbuh. Jadi ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak memberikan sumbangsi dalam pekerjaan Tuhan, tidak memberikan pelayanan, ibu-ibu nggak akan pernah maju di dalam iman. Ya. Jadi mari kita mengumpulkan ini ya kan. Jadi memberikan sumbangsi untuk perluasan pengembangan kerajaan Tuhan, nah merupakan konsekuensi logis dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Itu merupakan tindakan yang berkesinambungan terus menerus bagi setiap orang percaya selagi masih hidup di dunia ini. Nah, saya kira dua-dua kita perlu kita perbaiki juga ya. Kalau kita masih diberikan Tuhan hidup di dunia ini, itu hanya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi maksudnya begini, Tuhan, kalau Tuhan memanjangkan umur saya sampai 100 tahun, nah, ya, biarlah semua dalam tahap-tahap kehidupan saya ini itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Nanti kita lihat bidang-bidang apa yang mau kita kerjakan. Ya. Nah, keterlibatan dalam pengembangan kerajaan Tuhan memiliki dua dimensi yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dimensi yang pertama untuk pertumbuhan iman kita, yang kedua adalah bukti bahwa kita sudah semakin bertumbuh. Saya kira kita semua merasakan ini, kita yang sudah melayani, dan saya pun dulu sangat merasakan itu. Saya pertama sekali diikutkan senior saya dalam pelayanan itu ke tebing tinggi, saya hanya dikasih kesempatan dua penutup, dan itu sudah sangat membahagiakan bagi saya. Hanya 2 penutup gitu kan. Oh, itu luar biasa. Saudara, ini mungkin kenapa dulu gereja kita membuat ini ada artinya kan? Mungkin untuk menolong kita dalam pelayanan supaya jangan kelihatan getaran-getarannya barangkali gitu ya kan. Kenapa? Karena memang kita mengalami itu. Tapi luar biasanya ibu-ibu, semakin kita beri diri, kita akan semakin mengalami kemajuan. Jadi sekali lagi ibu, kita semua harus mengambil bagian di dalam pengembangan kerajaan Tuhan, di dalam perluasan kerajaan Tuhan. Nah, dalam skop kita yaitu DPA, kita punya visi Sumatera Utara.
Ya, kita punya visi Sumatera Utara, maka mari kita bergandengan tangan untuk mengerjakan itu. Ya. Maka bagian kedua dari firman Tuhan ini, nah, peran apa yang harus kita perankan di dalam pengembangan kerajaan Tuhan ini? Ya. Oke, barangkali nanti ada di antara kita empat, saya lihat di sini 4, ya. Barangkali ada 4 yang semua atau satu orang bisa mengerjakan 4 atau harus mengerjakannya, atau mungkin tidak semua. Tapi yang jelas bidang mana nanti itu harus kita lakukan. Nah, yang pertama Ibu dikasih Tuhan. Nah, peran yang harus kita perankan di dalam pengembangan kerajaan Tuhan adalah tekun dan setia mendoakan pengembangan kerajaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita suka dengan doa Yabes? Tahu doa Yabes? Tahu ya? Ibu udah pernah dibahas di sini ya. Bandingkan dengan doa Bapa kami, yang mana yang lebih kita sukai? Doa Yabes atau doa Bapa kami? Doa Bapa kami nggak kita sukai pun tiap minggu didoakan, ya kan? Dan doa Bapa kami yang paling cepat dijawab, doa yang mana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Langsung diberi, gitu ya kan? Tapi Ibu, Bapa kami yang di sorga, apalagi? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini harus menjadi doa kita, Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi doa ini ya, saya tidak mengatakan nggak penting doa Yabes itu, tapi harus kita tempatkan. Yang utama di dalam doa kita adalah bagaimana supaya kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini, pemerintahan Allah itu di dalam hati semua manusia itu ada. Karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kita punya peran di situ. Nah, jadi tekun dan setia mendoakan pengembangan kerajaan Tuhan. Nah, saya lihat di sini Paulus itu dalam Kolose 4 ayat 3. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk menyebarkan berita tentang rahasia Kristus. Apa maksudnya? Itu berita rahasia Kristus adalah berita Injil maksudnya. Karena hal itulah maka saya sekarang berada di dalam penjara. Paulus itu dipenjarakan bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan, tapi karena pemberitaan Injil. Maka dia minta jemaat di Kolose itu supaya berdoa supaya kehadiran Paulus di penjara itu membawa kemajuan Injil. Jadi berarti yang pertama perlu kita doakan di dalam kehidupan keseharian kita atau mengambil waktu khusus dalam doa pribadi kita adalah mendoakan supaya Injil diberitakan dengan luar biasa, supaya kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan terwujud di dunia ini. Jadi dalam berdoa itu pertama berdoa untuk kemajuan Injil. Jadi ibu-ibu kalau nanti misalnya kita ada grup pelayannya, itu misalnya waktu kami pergi ke Pahae itu kan, kita buat di situ posting supaya didoakan. Kita bikin KKR di situ. Nanti awal Juli kami akan ke Puriahat Sibolga. Nanti dibuat lagi, didoakan. Ibu-ibu kalau dikatakan tolong doakan ya, jangan hanya emoji yang diintaro. Memang harus didoakan. Ya, jangan jadi pembohong-pembohong ya. Tahu maksud saya? Tolong doakannya pelan. Lalu cepat kali dibuat di situ tanda itu kan, emoji itu kan, tanda tangan berdiri. Didoakan enggak? Kalau enggak didoakan berdosa yang buat itu. Pembohong itu. Jadi serius kita ini dalam konteks kita pelayan Tuhan, kita buat tanda itu memang kita doakan. Kita doakan. Jadi berdoa untuk kemajuan Injil. Lalu yang kedua di sini kita lihat ya. Dari Kolose pasal 4 ayat 12, kalau tadi pasal 4 ayat 3. Nah, Paulus mengajak jemaat Kolose itu berdoa untuk pertumbuhan orang-orang percaya. Yang pertama itu berdoa untuk pekabaran Injil, yang kedua berdoa untuk pertumbuhan orang-orang percaya. Nah, ini di ayat 12 dikatakan, Kolose 4 ayat 12, salam dari Epafras, ia juga dari kalanganmu. Ya, kita tahu Epafras itu dari Kolose ya. Ia hamba Kristus Yesus yang selalu berdoa dengan tekun untuk kalian. Ia minta dengan sangat kepada Allah supaya keyakinanmu menjadi kuat dan kalian, ini dari saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dan kalian betul-betul dewasa agar kalian dengan sempurna taat kepada kemajuan Allah.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami tantangan iman? Berapa banyak saudara-saudara kita yang bergumul tentang kehidupan yang mengancam kestabilan iman mereka? Maka di sana kita sebagai saudara dalam satu iman mendukung mereka lewat doa. Maka berubah doa kita ibu-ibu. Jangan hanya didoakan pergumulan-pergumulan. Dulu pernah saya katakan ada namanya dua kuku. Tahu dua kuku? Anakku, suamiku, pekerjaanku, kuku, semua kuku. Jadi dua kuku namanya. Ya. Boleh kita doakan kebutuhan kita, tapi jangan lupa hal-hal mendasar di dalam doa kita yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ibu-ibu ada kontak doanya kan? Nanti pengurus mulai ditambah lagi satu lagi topik doanya kan, berdoa untuk kemajuan Injil di Sumatera Utara itu, atau berdoa untuk keluarga-keluarga kita supaya menerima Injil atau menerima Tuhan Yesus, kan itu sama ya. Jadi poin ini atau yang tambah nanti yang kedua supaya memiliki pertumbuhan iman yang baik, itu bisa untuk kita. Itu kan saya kira sudah sering kita masukkan dalam topik doa ya. Nah itu sumbangsih atau peran yang pertama yang harus kita kerjakan. Jadi menjadi pendoa syafaat. Doa syafaat itu berarti berdoa untuk kepentingan orang lain, kepentingan kerajaan Allah. Jadi bukan lagi doa untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, peran apa yang mau kita perankan dalam pengembangan kerajaan Allah? Memberi diri terlibat langsung secara aktif dalam pengembangan kerajaan Allah. Memberi diri terlibat langsung. Kalau tadi doa ya terlibat juga sih, tapi itu dia bisa dilakukan di kamar ya. Kalau ini ibarat perang, kita ikut bertempur ya. Kita ikut bertempur di dalam medan perang itu. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius demikian, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita, terlibatlah dalam pemberitaan Injil. Nah ini Paulus langsung garis bawahi dengan menderita dalam pemberitaan Injil. Tapi yang utama yang terlihat sini bahwa keterlibatan diri Timotius itu dalam pemberitaan Injil. Ibu-ibu itu maka, nah mungkin nanti perlu juga kita undang tim dari EE untuk bikin pelatihan EE di sini. Bagaimana sebenarnya cara memberitakan Injil itu ya? Atau bikin training PI pribadi ya, mungkin tidak sepadat atau sedalam yang dari EE, tetapi mengerti kita poin-poinnya apa yang harus kita lakukan ya. Ya, jadi ikut menderita bagi Injil artinya ikut memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Lalu dalam 2 Timotius 4 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Nah ini, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi Rasul Paulus di sini mengajak semua kita terlibat dalam pelayanan ini. Pelayanan ini dalam pengembangan kerajaan Allah bukan hanya pemberitaan Injil, walaupun itu yang pertama dan utama. Tapi ada banyak bidang-bidang lain dalam pengembangan kerajaan Allah di mana kita harus terlibat. Maka dipakai istilah sini, tunaikanlah tugas pelayananmu. Pemberitaan Injil pertama, tapi ada bidang-bidang lain dalam pelayanan yang harus kita kerjakan. Oke, berarti daya, gitu kan? Memberikan diri. Nah ini penting sekali ibu-ibu ya. Nah di sini sebenarnya kita semakin mendalami bagaimana pentingnya kita sebagai satu komunitas di dalam Tuhan. Ya, kita sebagai satu keluarga penting kita memberi diri bagi orang lain. Kita memberi diri ya. Siap diganggu orang untuk menolong dia gitu ya. Siap repot demi kebahagiaan orang lain. Jadi jangan bangun benteng-benteng gak boleh diganggu. Enggak. Buka diri supaya bisa menolong orang ya, terlibat langsung di dalam pengembangan kerajaan Allah. Yang ketiga, mendukung pengembangan kerajaan Tuhan melalui dana ya. Ini biasanya kalau langsung gak enak langsung suasananya ya. Kalau sudah bicara mengenai dana masih nyaman ya ibu-ibu kalau bicara dana?
Nyaman ya. Soalnya tadi kalau doa, di rumah bisa aku kerjakan. Kan ada nggak uang yang keluar kalau kita berdoa? Enggak ya, apalagi doa puasa lagi ya. Justru makin irit ya kan. Nah, kalau daya mungkin, tapi enggak seperti. Tapi langsung bicara mengenai uang. Tapi ibu-ibu perlu kita pahami, ya. Adalah anugerah besar dari Allah kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita mendukung pekerjaannya lewat dana. Yang kedua, ingatlah uang yang di dompet ibu-ibu itu, uang yang di deposito itu bukan uang ibu-ibu, itu hanya titipan milik Allah. Uangku adalah uang Allah. Ayo sama-sama kita bilang dulu. 2, 3 ya. Uangku adalah uang Allah. Sekali lagi aku dengar tadi. 2, 3 ya. Serius nih itu dalam hati? Iya. Ini sebabnya kita banyak pelit. Kita pikir ini hasil lelaku, hasil keringatku. Ini uangku. Siapa bilang? Itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Maka kalau Tuhan memberikan ada misalnya ada nanti proposal pelayanan apalah itu, ibu-ibu belajar, Tuhan terima kasih. Kalau bahasa Bataknya, dihapusi hodo be au nalahu manupahi ulon. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mempercayakan saya untuk mendukung pekerjaanmu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 18 ya, Filipi pasal 4 ayat 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, supaya suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam pelayanan Rasul Paulus dengan timnya, jemaat yang paling banyak mendukung pelayanan Paulus dari segi dana adalah jemaat Filipi. Ya, itu maka Paulus menuliskan kata-kata ini. Bahkan dia katakan berkelimpahan. Padahal kita tahu bagaimana sulitnya para Rasul Paulus itu dalam pelayanan dari segi dana, sehingga dia harus menjadi tukang tenda. Waktu di Korintus itu dia harus menjadi tukang tenda. Tapi dia sangat bangga dengan jemaat Filipi ini. Kenapa? Karena kalau mereka bisa memberikan dukungan dana kepada pelayan Paulus, itu karena buah iman mereka. Maka Paulus mengatakan dia sangat bangga karena itu adalah buah dari iman mereka yang sudah hidup di dalam Injil itu, sehingga mereka memberi perhatian dalam pekerjaan Tuhan dan kemudian mendukung dari segi dana. Oke, Bibi ya. Ya mungkin ada pelayanan-pelayanan yang selalu surplus dananya, tapi kebanyakan pelayanan yang sungguh-sungguh selalu minus dananya. Kenapa? Ya, ibu-ibu, barangkali ada salah banyak juga salah persepsi dari organisasi pelayanan termasuk dengan gereja. Kalau laporan akhir tahun itu saldo kasnya ratusan juta, dianggap pelayanan berhasil. Kalau saya katakan tidak. Harusnya saldonya itu hanya safety case-nya lah, saldo minimum. Artinya apa? Bahwa dana ini semua dipakai untuk pelayanan. Oh, ini lalu ratusan juta, bahkan ada yang M ya kan? Saldo kas satu gereja. Di yayasan kita gimana saldonya? Baca ibu laporannya. Tahu ibu-ibu kenapa saldonya 0? Itu karena honor staffnya dipotong. Harusnya minus itu. Ya, syukurnya staf kita nggak pernah ngomel dengan itu, karena memang mereka mengerti mereka ada di sini. Ya kamilah saya bilang ada di sini bukan karena itu, bukan. Bagi kami melayani itu adalah satu anugerah besar. Dan ada cara Tuhan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Nah, tetapi ibu-ibu, ya, jadi ini perlu kita sinkronkan dulu ya. Harusnya hamba-hamba Tuhan seperti kami ini di dalam melayani bukan itu yang kami pikirkan.
Tapi jiwa-jiwa, bagaimana jemaat itu bertumbuh, dan saya pun sudah belajar untuk itu dan harus menerapkan itu. Tapi jemaat yang dilayani harus memikirkan bagaimana supaya hamba Tuhan kami ini sejahtera. Bisa dapat ibu-ibu? Kalau saya misalnya sebagai hamba Tuhan, saya harus sejahtera dalam pelayanan ini, saya salah. Nanti bahasa ya, sehingga saya nanti buat proposal gitu kan, dari rapat puna tahun itu lalu bikin proposal gitu kan. Tahu ibu buat proposal begini kan, lalu naik anggarannya. Di mana yang paling dominan? Honor dari hamba-hamba Tuhan. Dan itu yang mengajukan siapa? Hamba Tuhan. Yang nggak cocok. Harusnya majelis yang mengajukan itu, jemaat yang mengajukan itu. Kayaknya nggak cocok lagi ya gaji pendeta kita segitu. Harusnya jemaat. Jangan pendetanya yang sudah lah nggak punya apa naik, jangan gitu. Ngerti maksud saya? Jadi ibu, kita di sini harus bekerja sama, bergandengan tangan. Barangkali Tuhan menitipkan berkatnya untuk pelayanan kita di EPDP ini melalui ibu-ibu, melalui keluarga kita, maka salurkan. Berapa kali ibu-ibu waktu mau persembahan merubah persembahannya? Pernah punya pengalaman itu, waktu dibuka dompet misalnya gitu kan, memberikan persembahan. Ini contoh saja, waktu mau kasih uang 5.000, lalu Tuhan kata, janganlah yang 5.000 itu, yang 50.000 itulah kasih. Pernah punya pengalaman itu? Enggak? Kasihan ibu-ibu. Iya. Jadi saya seringkali punya pengalaman itu. Udah mau saya begitu kan. Lalu Tuhan bilang, masa itu katanya? Lalu inilah katanya. Saya ambil, saya kasih. Jadi jangan kita nanti, pokoknya Tuhan udah inilah, udah keluarkan dari rumah, pokoknya inilah. Padahal waktu kita mau ambil, janganlah segitu kata Tuhan, tapi kita tak segitu. Maka ada tahu apa keluh kesah uang antara 2.000 dengan 100.000, tahu ya? Jadi uang 100.000 sedih kali. Lalu uang 2.000 tanya, kenapa kau uang 100.000 gitu? Iya, aku selalu dipakai orang di tempat-tempat yang tidak terhormat katanya kan. Bahkan kadang-kadang, ini maaf ya saya pakai selain, bahkan kadang-kadang saya di tempat pelacuran. Loh, iya, berbahagialah kau uang 2.000, selalu diantar orang ke rumah Allah, persembahan katanya. Nah, jadi jangan mengeluh uang 100.000 ibu-ibu ya. Ngerti maksud saya kan? Jangan hanya uang 2.000 yang berbahagia, ikulah uang 20.000, 10.000, 50.000 sama uang 100.000, karena dia ditempatkan di hadirat Tuhan menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Yang keempat, jadi ibu-ibu ya, mari kita belajar ya. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang rugi kalau mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Firman Tuhan mengatakan menjamin itu. Ya. Oke, yang keempat, apa peran yang mau kita perankan? Nah, memfasilitasi pengembangan kerajaan Tuhan. Ya, memfasilitasi pengembangan kerajaan Tuhan. Nah, di dalam Filemon 1 ayat 1 sampai 3, tahu Filemon ini siapa ya? Filemon ini orang kaya, itu majikannya Onesimus, nah, di mana Onesimus pernah melarikan diri dari sana. Dalam Filemon 1, Filemon cuma satu ya, cuma satu kitab. Nah, ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana ya. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita. Nah, perhatikan kata-kata ini. Dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, perhatikan. Dan kepada jemaat di rumahmu. Berarti Filemon yang kaya ini bukan hanya memberikan uangnya dalam mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi juga memberikan rumahnya dipakai menjadi tempat di mana dilakukan pemberitaan firman Tuhan untuk pengembangan kerajaan Tuhan. Tahu maksud saya, kenapa saya garis bawahi kata orang kaya ini? Kadang-kadang biasanya kan orang kaya kan rumahnya bagus ya kan?
Lalu kalau datang orang tiap hari bersekutu di situ, itu bisa nanti berubah susunan kursinya, mejanya, lalu kemudian masuk abu. Dulu kan belum seperti kita sekarang ya kan, sebersih kita sekarang ya. Terganggu loh kalau secara psikologisnya atau dari kerepotannya terganggu. Tapi Filemon ini sukacita memberikan itu. Maka sekarang fasilitas apa yang bisa kita berikan untuk pengembangan kerajaan Tuhan? Rumah kita kah? Nah, ini kita di Medan ini, ibu-ibu, dalam Komisi Pelayanan Orang Tua, kita mengharapkan di semua daerah kita di Kota Maja Medan ini ada persekutuan orang tua atau persekutuan sektor yang dikelola oleh orang tua. Mungkinkah itu rumah ibu-ibu? Atau janganlah gitu kan? Gak bisa, banyak kali alasannya gitu kan. Padahal sebenarnya kan gak cuma repot. Memberikan fasilitas, barangkali bukan hanya rumah. Di zaman sekarang barangkali ya, kalau ada pelayanan ke daerah, udah pakai mobilku aja. Gak usah perlu bikin proposal dulu 1 hari 1 malam baru diajukan. Gak usah, ini aja, uang mobilku aja pakai. Bisa ibu ya? Jadi fasilitas apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita pakai untuk pengembangan kerajaan Tuhan? Rumah kita kah? Berikan. Nanti misalnya ada pelayanan anak-anak kita, apalagi anak-anak kan, bahasa kita orang Batak gecor gitu kan, loncat sana loncat sini. Lalu asal langkah ini, selalu yang jaga keramiknya yang besar itu gitu. Jangan. Jadi stres yang punya rumah. Ada satu keluarga teman kita dalam satu pelayanan kita. Waktu dulu kami pelayanan di situ, itu saking banyaknya orang. Itu sampai jarak pengkhotbah dengan jemaat itu hanya 1 meter, bahkan kadang-kadang tidak sampai. Maka kalau pengkhotbahnya berapi-api, udah bisa kita bayangkan dia harus pakai payung sebenarnya gitu kan. Itu maksudnya. Bisa muncrat-muncrat gitu loh gitu maksudnya kan. Lalu keluarga itu berpikir, berdoa, akhirnya mereka bangun di belakang rumah mereka itu. Rumah itu yang bisa menampung sekitar 60-70 orang. Dan itu tidak pernah di-sharekan ke kita. Mereka doakan sendiri, mereka kembangkan itu. Dan itu menjadi berkat sampai sekarang bagi orang di sana. Sengaja mereka bangun. Jadi oke, ibu, fasilitas apa yang bisa kita berikan di dalam pengembangan kerajaan Tuhan ini? Jadi pertama tadi apa? Doa. Ya, doanya ibu-ibu mulai perbaiki doanya. Doakanlah pengembangan kerajaan Allah, doakan penginjilan. Berarti kalau kita doakan penginjilan apa? Doakan pemberita Injilnya, hamba-hamba Tuhannya. Doakan orang yang akan dilayani, doakan firman Tuhan yang disampaikan dan lain-lain ya kan. Lalu berdoa apa lagi? Yang kedua tadi apa? Berdoa untuk pertumbuhan iman. Jadi kalau kita tahu ada teman kita misalnya mengalami pergumulan atau sudah lama nggak datang, doakanlah. Jangan-jangan memang ada pergumulan mereka. Sungkan mereka menyampaikannya ke kita. Doakan saja biar Tuhan yang menolong gitu ya. Itu sekali lagi ibu-ibu tanda kita satu di dalam tubuh Kristus. Yang kedua tadi apa? Daya ya kan. Memberi diri. Ya daya. Jadi kalau bisa memberi diri, jangan hanya uangnya diberi, jangan hanya doanya. Ya. Atau jangan juga nanti kalau asal ada PI selalu mau ikut, tapi tujuan utamanya bukan mau PI, mau jalan-jalan. Enggak cocok juga itu ya. Biar ada alasan keluar dari rumah, permisi dari si bapak, enggak juga lah. Memang benar-benar ada kecintaan, oke ya. Doa, daya yang melibatkan diri. Yang ketiga tadi dana, hepeng. Segar dulu kita membilang ini dana gitu ya. Jangan merenggut bilangnya kan. Dana memang harus dulu. Ya. Semakin diberi, semakin kita diberkati Tuhan. Tapi bukan itu sebenarnya. Bukan karena diberi lalu kita mengharapkan, bukan. Itu tanggung jawab, peran yang harus kita perankan. Jadi jangan kita terjebak nanti kalau kuberi akan diberkati. Kenapa? Karena ada suatu saat nanti Tuhan tidak juga langsung memberkati kita dalam arti beri berkelimpahan. Lalu kita mulai frustrasi. Mana janjimu Tuhan? Tidak ya. Doa, daya, dana dan fasilitas. Fasilitas. Kita semua ibu-ibu berjuang jadi 3D dan 1F. Ya, mari kita semua memerankan peran kita. Bidang mana ibu-ibu bisa kerjakan? Kalau ibu, makanya ibu-ibu
Tidak ada di antara kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang pasif. Ya. Doa itu bisa menjadi satu kekuatan besar. Jadi orang di lapangan sana itu maju sekali dalam memberitakan Injil, berkuasa sekali, itu karena ada penopang dari belakang. Jadi ibu-ibu yang tua atau yang sudah sakit pun, kan tidak ada terbatas orang kalau berdoa, ya kan. Orang yang sakit pun bisa berdoa. Jadi itu pelayanannya. Orang yang bergumul pun bisa berdoa. Jadi kadang-kadang itu salah satu cara mengalihkan kita dari pergumulan kita yang berat itu. Ya, lebih bagus kita berdoa. Jadi kalau ibu nanti bangun tengah malam, sudah belok kiri, belok kanan, telungkup, nggak bisa tidur. Mau gitu ya kan? Belok kiri, belok kanan, menengadah ke atas, telungkup, nggak tidur, duduklah, lipat tangannya, berdoa. Doakan ini pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, ibu yang dikasih Tuhan, semua kita perankan peran kita sehingga pekerjaan Tuhan benar-benar mengalami kemajuan dan suatu kebahagiaan kalau kita Tuhan ikut sertakan di sana. Tuhan memberkati. Amin. Kita